Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu formulasi kebijakan yang beranggotakan Arjun Fatona, Halimah Afra Fadila, Nur Fadila Tunisa, Siti Hadijah, Karmila, Satila Faradarika, Idrus, Nur Wahida Jamila, dan Jusastri Anugrah. Dalam formulasi kebijakan ini, kami akan membahas mengenai model perumusan kebijakan dan aktor dalam arena perumusan kebijakan. Pengertian formulasi kebijakan. Menurut Landry, formulasi kebijakan merupakan kegiatan pengembangan rencana dan metode atau alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah publik yang telah disepakati dalam suatu agenda pemerintah dan diakhiri dengan suatu kegiatan pemilihan terhadap alternatif yang dianggap terbaik atau pembuatan keputusan untuk menyelesaikan masalah publik tersebut. Menurut James Anderson, formulasi kebijakan adalah bagaimana pengembangan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah publik serta siapa saja yang berpartisipasi di dalamnya. Menurut Wiharno 2007, formulasi kebijakan adalah sebagai suara proses masalah yang masuk ke agenda kebijakan dan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Pada tahap perumusan kebijakan ini, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya, B. Model perumusan kebijakan publik. Menurut Thomas R.D., ada 9 model merumuskan kebijakan publik. Yang pertama, model kelembagaan, yaitu formulasi kebijakan dengan model ini bermakna bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah atau lembaga legislatif. Jadi, apapun yang dibuat pemerintah adalah kebijakan publik. Dia membenarkan model ini karena ada 3 alasan. Yang pertama, pemerintah memang lembaga yang sah dalam membuat kebijakan. Yang kedua, fungsi pemerintah universal. Yang ketiga, pemerintah punya hak monopoli. Fungsi pemaksaan kelemahan pendekatan ini adalah terabaikannya masalah lingkungan tempat diterapkan kebijakan karena pembuatan kebijakan tidak berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, model proses. Politik adalah sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses-proses yang diakui. Dalam model proses ini adalah sebagai berikut. A. Identifikasi permasalah. B. Menata agenda formulasi kebijakan. C. Perumusan proposal kebijakan. D. Legitimasi kebijakan. E. Implementasi kebijakan. Dan F. Evaluasi kebijakan. Dan yang ketiga, model kelompok. Model kebijakan teori kelompok menggadaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan atau equilibrium. Di sini beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. 4. Model elit. Model ini menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk piramida, di mana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, elit pada ujung piramida, dan aktor internal birokrasi pembuat kebijakan publik berada di tengah-tengah antara masyarakat dan kelompok elit. Birokrasi pembuat kebijakan publik atau pemerintah seharusnya menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat dan kelompok elit dalam setiap kebijakan publik yang diambilnya. Berkembang dari teori elit, masa di mana kebijakan publik hanya ada 2 kelompok, yaitu kelompok pemegang kekuasaan dan yang tidak memegang kekuasaan. Kesimpulan kebijakan yang muncul adalah bias dari kepentingan kelompok elit, di mana mereka ingin mempertahankan status quo, dan model ini tidak menjadikan masyarakat sebagai partisipan pembuatan kebijakan. 5. Model teori rasional. Model rasional adalah model di mana prosedur pembuatan keputusan yang akan
membimbing pada pilihan alternatif, dicari yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan. Teori-teori rasional berakar pada penerapan rasionalisme dan positivisme, bermula dari gagasan untuk mengembangkan secara objektif atau tidak memihak suatu pengetahuan untuk memperbaiki kondisi manusia. Masalah-masalah masyarakat harus dipecahkan dengan cara ilmiah atau rasional, dengan mengumpulkan seluruh informasi yang relevan dengan masalah dan pemecahan alternatif. Adapun kebijakan yang diambil adalah hasil dari pemilihan suatu kebijakan yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Jadi yang keenam itu ada model inkremental, di mana model inkremental ini menggambarkan pembuatan keputusan kebijakan publik, yaitu sebagai suatu proses yang ditandai dengan tawar-menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat kebijakan tersebut. Dan yang ketujuh ada model teori permainan, di mana model teori permainan ini memiliki gagasan. Yang pertama, formulasi kebijakan berada pada situasi kompetisi yang intensif, dan yang kedua, para aktor berada dalam situasi pilihan yang tidak independen ke dependen. Selanjutnya 8 model pilihan publik. Model ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Secara umum, model ini adalah yang paling demokratis karena memberikan ruang yang luas kepada publik untuk mengonstribusikan pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan. Namun, terkadang kebijakan yang diambil adalah kepentingan dari pendukung suatu partai, maka dari itu penguasa yang diberikan pun hanya sepihak, yaitu pada pemilih. 9. Model sistem. Menurut David Easton, model sistem secara sederhana dapat dilihat seperti input, proses, output. Kelemahan model sistem ini adalah keterfokusan hanya pada apa yang dilakukan pemerintah, namun lupa tentang hal-hal yang tidak dilakukan pemerintah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Adin Fatona akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu bagian C, aktor dalam arena perumusan kebijakan. Dan aktor formulasi adalah orang-orang maupun kelompok yang terlibat dalam suatu proses kebijakan publik dan memiliki juga pengaruh terhadap kebijakan tersebut, di mana kajian terhadap para aktor dalam formulasi kebijakan ini sangatlah penting, baik dalam negara maju maupun negara berkembang. Para aktor juga ini merupakan penentu isi kebijakan dan pemberi warna dinamika, yaitu dinamika tahap-tahap proses kebijakan. Bahkan para ilmuwan politik itu memberikan penekanan khusus pada aktor ketika menganalisis proses kebijakan. Ya, termasuk para Leswellian yang menekankan pada Gates Wade, yaitu Groom dalam Greenstein dan Polsby pada tahun 1975. Lester dan Stewart juga itu dalam Kusuma Negara pada tahun 2010 itu memberikan pendapat bahwa aktor perumusan kebijakan itu terdiri dari yang pertama agensi pemerintah, yang kedua kantor kepresidenan, dan yang ketiga itu Kongres, dan yang satunya itu kelompok kepentingan. Dan adapun menurut More itu dalam Anggara 2014 pada tahun 1987 itu secara umum aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik yaitu aktor state, aktor private, dan aktor masyarakat. Aktor masyarakat itu biasa disebut civil society. Dan ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik. State terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan yang pertama itu ada eksekutif, di mana yang kita ketahui presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik. Keterlibatan presiden dalam pembuatan kebijakan publik dapat dilihat dalam komisi-komisi presidensial atau dalam rapat-rapat kabinet. Selain keterlibatan secara langsung, kadangkala juga presiden membentuk kelompok-kelompok atau komisi-komisi penasehat yang terdiri dari warga negara swasta,
maupun pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk menyelidiki kebijakan tertentu dan mengembangkan usulan-usulan kebijakan. Yang kedua yaitu ada legislatif. Legislatif berhubungan dengan politik sentral dalam pembuatan peraturan dan pembentukan kebijakan dalam suatu sistem politik. Legislatif ditunjuk secara formal yang mempunyai fungsi memutuskan keputusan-keputusan politik secara bebas. Dalam melakukan penetapan perundang-undangan, parlemen mempunyai peran sentral dalam mempertimbangkan, meneliti, mengoreksi, sampai menyebarluaskan kebijakan dalam masyarakat melalui pengujian kembali suatu undang-undang atau peraturan, melalui peninjauan yudisial dan penafsiran undang-undang. Tinjauan yudisial merupakan kekuasaan pengadilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh eksekutif atau legislatif sesuai dengan konstitusi atau tidak. Bila keputusan-keputusan tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka yudikatif berhak membatalkan atau menyatakan tidak sah terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, privat terdiri dari pengusaha atau individu, civil society terdiri dari 1 warga negara individu, 2 partai politik, 3 NGOs. A. Warga negara. Meskipun tugas untuk membuat kebijakan biasanya diberikan kepada pejabat publik, namun dalam beberapa kejadian, warga negara sebagai individu masih mempunyai peluang untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembuatan kebijakan. Dalam tata normatif demokratik, warga negara mempunyai kewajiban untuk didengarkan dan pejabat mempunyai kewajiban untuk mendengarkannya. B. Partai politik. Selain berpikir untuk memperoleh kekuasaan, partai politik juga berusaha menghasilkan kebijakan publik yang menguntungkan bagi konstituennya, manakala mereka memenangkan pemilihan umum. Ketika partai politik sudah duduk di parlemen, mereka sering memberikan suara yang berhubungan dengan posisi kebijakan partai. Hal ini menunjukkan posisi tawar yang cukup besar ketika mereka mengusulkan kebijakan-kebijakan. Pada masyarakat pasca modern, seperti saat ini, umumnya partai politik memerankan fungsinya sebagai kumpulan kepentingan, yaitu mereka berusaha untuk mengubah permintaan khusus dari kelompok kepentingan menjadi usulan kebijakan atau bahkan alternatif kebijakan.